Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Tuntas sudah untuk informasi seputaran olahraga sahabat Onyx ya. Tapi Zani akan lanjut sampai jam 10 pagi nanti dengan informasi yang edukatif. Dan pagi hari ini Zani kedatangan dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Selamat pagi untuk Ibu Wiwit ya. Selaku Wakahumas Semala. Pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Sani. Alhamdulillah ya, walaupun tadi sempat agak nyasar sedikit ya Ibu ya. Pengalaman biar besok-besok nih ya bisa mampir ngopi-ngopi di bawah ya kan. Lanjut ada Bapak Ketua Panitia kita ya, ada Pak Abdul Karim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Iya, dan Mbak Lydia ya, ini sudah nggak asing lagi sebenarnya, selaku PIC Edufair Semala 2024, Mbak Lydia Wati Tandi Payung. Selamat pagi Mbak. Iya, yang pastinya sahabat Onyx, pagi hari ini kita kehadiran Bapak dan Ibu dari SMA Negeri 5 Balikpapan dalam rangka Semala Daylight Edufair 2024. Oke, mungkin sebelumnya kita bahas dulu nih apa sih program dari atau mungkin event besar Semala yang bertajuk Daylight Edufair 2024. Silakan siapa nih yang mau menjelaskan, Mbak Lydia atau Mbak Lydia kayaknya yang Mbak lebih Bibit? cocok ya. Oh, Mbak Lydia ya langsung ya. Terbiasa ngomong nggak tuh ya. Silakan Mbak Lydia, penjelasannya dulu deh di awal kita. Jadi Daylight yang diadakan oleh anak OSIS Semala ini bertajuk pensi Mbak Sani. Jadi di mana pada event besar ini kami mengadakan pameran pendidikan skala internasional, di mana di dalamnya juga dimix dengan pagelaran seni P5 yang isinya adalah karya-karya dari pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan, khususnya kelas 10 dan kelas 11. Kemudian untuk pameran pendidikannya kami mengundang beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Balikpapan, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, dan yang ada di luar negeri. Wow, luar negeri ya? Beberapa di antaranya itu ada dari negara mana aja ya Bu Wit ya? Malaysia ya Bu Wit ya? Ada Malaysia, Singapura, Itali, China juga. Ini yang diambil negara-negaranya apa yang melatar belakangi mengambil beberapa negara ini? Ya, jadi latar belakangnya bahwa 98% pelajar Balikpapan, pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan itu melanjutkan studi lanjutnya ke perguruan tinggi. Nah, kemudian beberapa kampus yang join ini memang beberapa ada lulusan kami di sana gitu. Jadi berharap untuk peserta didik kelas 12 tahun ini lebih banyak lagi antusiasnya untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, kalau untuk eventnya ini Mbak Lydia, apakah memang event continue atau ini event yang baru digelar dan memiliki momen tertentu? Izin jawab. Untuk kegiatan secara besarnya Mbak, secara globalnya ini adalah kegiatan pertama di mana kami merangkum beberapa kegiatan menjadi satu event yang besar gitu. Nah, awalnya kita akan mengadakan bedah kampus untuk siswa kelas 12 dan orang tuanya untuk mengarahkan mereka bagaimana trik dan tipsnya untuk bisa menembus SNBP maupun SNBT. Lalu kami gabung dengan Edufair ya Bu Lydia ya. Nah, di Edufair situ kami berharap selesai dengan adanya bedah kampus, Bapak Ibu wali murid itu bisa memperbanyak wawasannya mengenai universitas yang ada di sekitar Balikpapan, di Indonesia maupun di luar negeri, sebagai istilahnya alternatif seandainya tidak bisa tembus SNBP atau SNBT. Nah, setelah itu untuk mengakomodir para wali murid ini, kami mengambil kesempatan sekalian untuk mengadakan pentas seni dan juga pagelaran dasar P5 untuk program untuk anak kelas 10 dan kelas 11. Izin Bu, P5 ini sendiri apa maksudnya seperti apa? P5 itu sebenarnya merupakan suatu mapel atau program di sekolah, yaitu Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Kemendikbud terkait dengan kurikulum kita yang baru sekarang, yaitu kurikulum Merdeka.
Nah, P5 itu ada proyeknya, Mbak. Jadi proyeknya ini ya mungkin nggak setiap sekolah atau nggak ada kewajiban atau keharusan untuk melaksanakan gelar karya. Nah, gelar karya ini kebetulan di SMA 5 ada setiap tema proyeknya. Dan kebetulan tema proyek yang kita ambil di semester ini itu adalah kewirausahaan. Jadi anak-anak tuh diarahkan untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, jadi mereka dikenalkan seperti inilah berwirausaha. Nah, jadi kegiatan itu juga sekalian diadakan di tanggal 3 Februari itu nanti. Berarti ini acaranya dalam 1 hari atau? Benar, dalam 1 hari. Seharian full. Oh. Dari pagi Dari sampai malam. Pagi jam 8 kita mulai sampai selesai jam 9 malam. Oh iya, berarti full banget ya agendanya ya. Oke, betul. Di dalam 1 hari ini. Awalnya kan biasa SMA 5 mengadakan pentas seni gitu kan Mbak, tapi Bapak Kepala Sekolah berharap kegiatan ini bisa lebih bermakna gitu, sehingga kami masukkan juga muatan untuk bedah kampus dan edufair yang insya Allah nanti tahun-tahun ke depannya ini akan menjadi program annual kita, program tahunan kita gitu. Berlanjut. Ini pengalaman pertama ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa sukses dan di kemudian hari bisa lebih bagus lagi gitu, Amin, lebih lengkap amin. lagi, iya. Dan lebih banyak lagi universitas-universitas yang mau join seperti itu. Insya Allah dengan event ini ya, ini bisa menjadi daya tarik sendiri untuk kampus-kampus dalam ataupun luar negeri terkait SMA Negeri 5 Balikpapan. Oke. Nah, dalam 1 hari berarti keterlibatan murid ini besar sekali ya. Seperti apa aja keterlibatan untuk murid? Tadi Bapak kan menyampaikan juga belajar kewirausahaan. Apakah di dalam event ini sendiri ada bentuk pembelajaran kewirausahaan untuk si anak didik atau seperti apa? Oke, baik. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam kurikulum kita sekarang itu ada yang namanya P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di dalam P5 itu ada tema-temanya. Nah, tema yang kita diambil dari SMA 5 di semester itu yaitu kewirausahaan, dan untuk materi pembelajaran itu ada disiapkan oleh guru-guru fasilitator yang sudah memberikan materi ke siswanya seperti itu. Jadi di akhir pembelajarannya yaitu kita akan melakukan gelar karya ini. Gelar karya ini ya terkait produk-produk yang dihasilkan oleh siswa-siswa kita itu. Sesuai temanya gitu Pak Karim Sesuai ya, temanya. kewirausahaan. Jadi ada produk nanti yang mereka hasilkan di akhir pembelajaran, yaitu di gelar karya kita ini. Seperti itu. Oke. Kalau Bu Lydia sendiri, Bu Lydia kan biasanya terserah ini siapa yang bisa menjawab ya. Ini kan pertama kali ya. Ada ketakutan tersendiri nggak sih dengan adanya event yang melibatkan kampus luar negeri ataupun ini juga inovasi terbaru lagi dan pertama dilakukan dari SMA Negeri 5. Apa sih ketakutan terbesar itu sendiri, Bu atau Bapak? Kalau ketakutan sepertinya harus dihadapi ya Mbak, karena memang hal besar itu diawali dengan hal kecil. Lebih ke ini aja, agenda kita nasional nih pesta demokrasi ya Mbak. Aduh, ada terlibatan ya? Bukan untuk ini, karena kami pun juga harus menjaga netralitas. Jadi Oh, terkait iya, dengan betul. dukungan Bapak Wali Kota untuk mensupport SMA Negeri 5, gedung itu kami disupport oleh Pak Wali. Oke. Nah, kami berharap sampai dengan hari H gedung pemerintah Kota Balikpapan ini bisa untuk kami gunakan di hari H, dan puji Tuhannya sampai dengan hari ini bahwa gedung pemerintah Kota Balikpapan yang kami tuju itu memang masih untuk SMA Negeri 5 Balikpapan gitu, karena wah ini jangan-jangan dipakai untuk agenda Di mana? Pemkot nih. Sebenarnya ketakutannya di situ, Di Mbak. dom, Di dom. Paling takut itu domnya Iya. itu Mbak. Gimana kalau kita ada hitam di atas putih? Ya ada. Jadi gini Mbak, ada peraturan dari pihak DOM juga. Kalau misalnya kegiatan pemerintah itu diadakan di hari yang sama dengan kegiatan SMA 5, maka kami tidak harus mau, ngalah, kita mau nggak mau mengalah. kita harus Tanggal ngalah. berapa sih Bu acaranya? Kan tanggal 3 Februari 2024. Oh iya sih. Nah itu yang buat ya. kita ketir-ketir, bahkan H-2 sudah dapat. Aduh gimana ini, kan terkait sama sebentar lagi mau. Takutnya ada dangdutan ya kan? Ya itu pun ya, hari sebelumnya ada pengajian, acara, ada jadi kegiatan. kami baru prepare gedung itu mungkin tengah malam itu. Oke. Tapi ada plan B-nya dong pasti. Kalau tempat sementara kami masih yakin untuk kegiatan berlangsung di dom seperti itu. Karena Sudah fix ini. sudah fix memang di situ kita akan melaksanakan kegiatannya. Sudah kemarin juga ada apa namanya? Sounding.
ya sounding dengan universitas-universitas bahwa kegiatan acaranya akan kita di sana laksanakan ya. di situ. Oke. Dan selain dari kayak universitas luar dan juga dalam, siapa lagi Bu yang terlibat di acara ini? Kalau untuk kegiatan edufairnya jelas universitas, tapi untuk kegiatan basarnya anak-anak semua, bahkan walaupun ada tenan yang ingin masuk, kami sementara tidak bisa menerima Untuk umum dulu, ya? karena ini Memberikan kesempatan ya, Bu. untuk anak-anak ini cari nilai kan kasarnya Karena gitu, fokusnya Mbak. memang ke edukasi. Iya. Nah, nanti kalau selesai acara ini baru tenan boleh masuk, tenan luar tuh boleh masuk. Lalu untuk pensi sendiri kami juga ada bintang tamu gitu. Nah, ini yang mungkin salah satunya bisa menjadi daya tarik dari Siapa acara Bu? ini. Sani Kirana? Oh, bukan ya? Kalau bisa sih Nasar, tapi nggak bisa. Coldplay dong ya, luar biasa Bu Wiwit ya selera musiknya. Ini Coldplay ya, kita bayar tiket. Tapi ya ini lokal Mbak ya. Lokal. Kami Oke. mengundang besar lokal Mbak Iya, Sani. Ah, Supaya Mbak Sani penasaran, nanti H- berapa hari kami share ya di Pak Karim Bu Wiwit Instagram ya. Tapi nggak apa-apa di share sekarang. Iya, kan? dikasih tahu nih. juga boleh. Itu gratis nggak sih? Bisa dilihat umum nggak sih? Jadi ya, boleh, Bu Wit, jadi silakan. gini, untuk pre-sale tiketnya kita cuma 20.000 Mbak. Itu mereka bisa masuk mengikuti edufair. Kan edufair itu kan terbuka buat umum juga gitu. Jadi pre-sale-nya 20, kalau untuk on the spot-nya 25 Bu ya. Itu dengan bintang tamunya teras kaca. Oh iya, band-band Anak-anak yang lokal. muda, iya. Oke, Mungkin yang karena digandrungnya anak muda juga Mungkin karena ya. pengalaman pertama Mbak, jadi kita istilahnya sementara ini play safe ya, main aman. Gitu. Mungkin nanti kalau selesai acara ini, oh ternyata bisa nih kita, baru kita mungkin akan kan seperti Bertahap ya, Bu, ya? Seperti tahun-tahun sebelumnya kan SMA 5 bisa datangkan Niji apa, Iya. apa namanya, Pensinya itu ya, Bu, ya? Iya, Stipendian. dulunya kan itu gitu. Tapi ya itu tadi karena kita ingin membuatnya lebih bermakna untuk semua kena, kelas 10, 11, 12, orang tua terlibat, juga. lembaga pendidikan sekitar Balikpapan juga masuk gitu. Oke, ini dalam bayangan atau ekspektasinya sebenarnya acaranya ini seperti apa Bu? Apakah bakalan nanti meriah daripada pensi yang tidak melibatkan kayak kampus-kampus yang tidak ada edukasinya, mungkin edukasinya masih kurang gitu ya, dan ini kan full banget nih edukasi yang betul-betul dari pagi sampai nggak tahu bisa-bisa malam nih ya. Sampai malam. Sampai malam. Memang, betul. Selain mungkin belum disebutkan juga. Jadi Apa itu? selain edufair, pentas seni, kami juga pentas seninya tuh bukan hanya pentas seni anak SMA 5 Mbak, Jadi, tapi kita melibatkan talent-talent SMK dari luar. sebalikpapan. Oke. Gitu. Jadi harapan kami Ada kerjasamanya juga. ya, harapan kami tuh dari sekolah-sekolah lain nanti akan datang karena penasaran lihat temennya gitu kan. Jadi meriahnya tuh nggak cuman pas ada bintang tamu, tapi mulai pagi sampai malam kami berharap itu Meriah. full house Bu, gitu. nggak takut diikutin gitu. Gak apa-apa dong jadi Kalau kita pelopor kan. menginspirasi, tentunya nanti kan membuat kita lebih kreatif lagi Mbak. Betul. Kita akan cari sesuatu yang berbeda lagi. Pelopornya kan daripada SMA Negeri 5. Iya ya. Nanti kita bakalan lanjut lagi sama Tonix, penasaran banget nih dengan tema yang diangkat di dalam kegiatan ini. Ini kan terkait discover your own way by exploring unfamiliar ya with euphoria. Aduh, artinya ya apa Iya. tuh? Iya, maksudnya begini, anak-anak tuh pengen mereka bisa menemukan potensi dirinya lewat cara-cara yang nggak biasa. Iya, gitu. tahan dulu Ibu ya, mungkin bakalan kita jelaskan lebih lanjut untuk tema Smala Daylight untuk tahun ini. Sahabat Onyx, jangan kemana-mana, tetap di Weekend Spot Review bersama SMA Negeri 5 Balikpapan. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life, masih bersama Sani dan juga SMA Negeri 5 di Balikpapan, sahabat Onyx ya. Dan tentunya kita lagi ngobrolin Smala Daylight yang akan diselenggarakan di hari Sabtu 3 Februari 2024. Takut salah nih nyebutin temanya ya, karena Bu Wiwit sendiri kan guru bahasa Inggris ya. Bu, untuk temanya yang diangkat apa ini Bu, dan maknanya sebenarnya ini seperti apa sih ya? Boleh dijelaskan Bu? Ya, karena inisiasinya sebetulnya dari anak-anak adalah pentas seni Mbak ya. Jadi mereka itu ingin mereka maupun teman-teman lainnya dari sekolah lain itu bisa menemukan potensi yang mereka punya, tapi melalui cara yang mungkin Berbeda. orang nggak akan ngeh gitu. Jadi, dan menemukannya dengan kesenangan gitu. Mereka pengennya gitu. Ibu, gimana caranya
kita bisa mengaktifkan gitu bakat-bakat yang teman-teman punya itu biar keluar potensinya melalui acara pentas seni ini. Iya, oke. Ini mumpung didengarin nih sama siswa-siswi kita ya kan. Halo. Apa sih Bu yang Ibu lihat, kan setiap tahun pastinya berganti angkatannya. Nah kalau untuk yang tahun ini, kalau Ibu lihat sendiri siswa-siswinya seperti apa sih, apa ya, bakat-bakatnya dan juga tentunya keaktifannya mereka terlibat di sekolah ataupun biasanya kegiatan-kegiatan di sekolah itu seperti apa Bu? Iya, kalau seperti yang sudah dikenal di Balikpapan kayaknya ya, SMA 5 itu terkenal dengan kegiatan ekskulnya yang sangat aktif gitu ya. Jadi yang menjadikan SMA 5 menjadi salah satu kegiatan itu menjadi salah satu daya tarik untuk teman-teman kita para pelajar ini pengen masuk ke SMA 5 walaupun pada akhirnya nanti terganjal zonasi gitu ya. Jadi nggak semua ya bisa diterima di SMA 5, tapi bisa masuk sana adalah sebuah kebanggaan bagi siswa-siswa kami tersendiri. Nah, makin tahun yang sampai sekarang ini saya melihat secara pribadi bakat-bakat dan minat siswa ini makin beragam dan makin, karena semakin tahun kan cara mereka untuk mengekspresikan bakat mereka tuh banyak di cara yang bermacam-macam daripada zaman dulu gitu kan Mbak. Jadi mungkin tanpa kami sadari bahwa di antara anak kami itu sebetulnya banyak juga yang video content creator yang kami belum tahu itu. Belum lagi yang kegiatan-kegiatan pasti sudah familiar seperti basket, dance itu kan, dan debat, science club ya. ya. Kalau dari segi akademis juga gitu. Kami juga barusan mengadakan Olimpiade Sains Sekolah gitu. Jadi kami pengennya selain terkenal dengan ekskul, kami juga bisa terkenal lewat jalur akademik gitu. Jadi yang akademik juga ada penyaluran gitu kan. Kami sudah insya Allah tanggal berapa itu nanti akan ada Olimpiade Sains Balikpapan yang diadakan oleh SMA 5. Untuk anak SMP nanti itu yang juara sebagai golden ticket masuk ke Semala tanpa tes gitu Mbak Sani. Kenapa? Karena memang Semala tahun ini kan dia sekolah kita favorit untuk ya? akademik peringkat 2 di kota Balikpapan, peringkat 5 di Provinsi Kalimantan Timur, dan sekolah terbaik 360 dari 1000 sekolah terbaik di Indonesia gitu. Berharapnya peserta didik Semala ini semangat untuk meningkatkan gitu, karena untuk mempertahankan itu butuh perjuangan ya Mbak ya. Betul. Kalau kita ngomongin terkait bakat ya nggak usah jauh-jauh. Anak atau siswa kita sendiri aja ada yang jadi penyiar di sini. Cie, langsung gemuk badannya ya. Dan sekarang berkembang dia langsung. Mendengarkan ini. Ya selamat pagi Ciara. Teman-teman juga di sekolah kan mereka ini ya hari ini ya. Hari ini enggak. Oh libur ya kalau hari Sabtu ya. Senin sampai Jumat. Itu full day. Oh gitu. Oke, lanjut lagi terkait eventnya sendiri. Memang ini Sahabat Tonik cukup dinanti-nanti juga ya kan, dan pastinya diharapkan semuanya bisa ikut terlibat. Dan kalau mengingat lagi para siswa-siswinya ini juga cerdas-cerdas dan juga memiliki talent-talent yang luar biasa ya Bu ya. Bahkan mereka pun banyak banget menguasai bahasa-bahasa luar ya Bu. Tapi kalau di SMA 5 sendiri ini yang diajarkan dari bahasa Indonesia, English, ya bahasa Inggris. Sebelumnya ada bahasa Jepang, cuman karena gurunya sudah pindah dan nggak ada, jadi udah nggak ada ya bahasa Jepang. Tapi kayaknya murid-muridnya sudah pintar-pintar kok Bu ya. Soalnya saya nggak pernah ngomong mungkin kalau bahasa luar mereka. Apalagi Korea ya Pak ya. Korea. Mungkin mereka berharapnya ada Jepang, pelajaran lebih tentang bahasa Korea gitu. Saya mau ngajarin sebenarnya, tapi saya juga masih belajar. Berencana ya, gitu ya. Berencana ya. Itu aja. Itu aja. Tapi kalau misalnya dari Pak Karim, Bu Lydia dan juga Bu Wiwit melihat anak-anak zaman sekarang ini kan kalau gadget itu sudah jadi kayak kebutuhan ya Bu ya. Iya betul.
karena di situ mereka bisa mengeksplorasi, ini tergantung sisinya, sisi positif atau negatif. Kita ambil sisi positifnya. Di situ dia bisa menggunakannya untuk mengeksplorasi talent-talentnya, bakat-bakatnya dia, apalagi di sosial media. Beda ya Bu ya sama zaman dulu yang seperti Ibu sampaikan tadi. Mungkin kita ketika kita lagi berekspresi untuk menyalurkannya, bahkan tidak ada wadahnya, tidak ada sarananya. Nah, kalau sekarang ini sosial media gampang banget nih dijangkau, ya kan? Dari usia, bahkan dari anak yang baru lahir pun itu kayaknya sudah terekspos ya, dan sudah jadi artis lah ya. Jadi sudah jadi ibaratnya tokoh ya. Nah, kalau Ibu memandangnya sendiri dari sisi positifnya sebuah gadget dan sosial media itu seperti apa untuk perkembangan anak-anak siswa-siswi mungkin di dunia pendidikan juga, untuk siswa-siswi SMA Negeri 5 juga tentunya. Itu seperti apa, Bu? Sebelumnya kan memang gadget ini sudah menjadi bagian hidup anak-anak. Apa sekarang gen apa ya? Apa sudah ya? Gen Alpha. Gen Alpha sekarang ya? Yang baru lahir ini gen Alpha. Nah, jadi dan ini semakin terasah kemampuan baik murid maupun guru saat pandemi, Mbak. Dimana yang kita terasa banget waktu itu ya? Banget. Jadi waktu itu kita ngajar itu gimana menghadapi siswa yang hanya kelihatan layarnya karena itu. Nah, dari situ juga tantangan juga bagi kami para guru ini untuk keep up sama kemampuan anak-anak. Walaupun memang mungkin kami masih di bawah anak soal gadget, Mbak ya, kayak kayak update status yang gimana gitu kan, kita nggak semua guru paham teknologi itu. Dari situ kita bisa belajar dari siswa gitu. Tapi paling tidak kami juga berusaha at least paham lah kalau anak-anak ngomongin ini kita bisa nyambung gitu. Betul. Karena bagi anak SMA itu saat guru nggak nyambung itu udah dianggap jadul. Ibu nggak gaul, Bu. Kudet. Kalau bahasa kudet. Ya saya cuma yang kalau yang saya sampai sekarang nggak bisa tuh kalau diajak joget TikTok itu udah panik saya ya. Sama Bu. Nggak usah, Bu. Dari Kasian ini, 1000 tag satu yang di post ya Bu gitu ya. Ya kayaknya ya plus minusnya gitu, tapi kami di kelas juga memanfaatkan teknologi ini lebih ke hal-hal yang positif. Jadi saya juga tidak secara pribadi sebagai guru juga tidak dengan buku aja gitu, tidak bisa terbantukan lah Bu ya. Iya, jadi saya juga kalau bisa smartphone itu kalian gunakan secara smart gitu kan. Jadi ayo kita belajar smart dengan cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan hanya dipakai buat update status, apalagi sekarang itu dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu. Betul. Jempolmu itu. Jadi saya sambil di kelas itu sambil kami beri juga pemahaman bahwa hati-hati dengan apa yang kalian upload, itu kan jejak digital. Terus kita ini masih lembaga pendidikan, jangan sampai mengupload sesuatu yang tidak pantas dengan menggunakan atribut sekolah. Iya, bawa nama sekolah soalnya, betul. Oke. Nah, saya tambahin dikit, Mbak ya. Silakan Pak Karim. Terkait gadget nih. Kebetulan ini berkaitan juga dengan kegiatan P5 kita dan berkaitan dengan kegiatan di tanggal 3 nanti. Nah, anak-anak kemarin saat pembelajaran mereka tuh memanfaatkan gadgetnya itu untuk membuat desain gitu, Mbak. Jadi anak-anak ini diarahkan untuk membuat desain mereka masing-masing terkait dengan tema kegiatan kita ini. Kayak promosi gitu? Bukan promosi, jadi mereka membuat desain kayak karya gitu, Mbak, macam-macam. Dan saya lihat mereka ini punya potensi besar gitu loh terkait desain-desain mereka. Dan alhamdulillah desain-desain mereka ini bagus-bagus, Mbak, kayak gitu. Jadi nah itu yang mereka pasarkan nanti juga di acara kita ini yang tanggal 3 ini nanti di Semala Daylight Edu Fair ini, karena terkait bazarnya itu kan. Jadi P5 kemarin tuh bukan hanya mengajarkan tentang berwirausaha, tapi mereka juga belajar mengenai tentang desain-desain yang bisa mereka buat seperti itu. Itu desain yang seperti apa, Pak? Nah, kalau desainnya ini seperti desain digital gitu, Mbak. Kayak mungkin nanti desainnya mereka aplikasikan ke produk-produk yang mereka buat, kayak ada flyer apa? Benar. Kayak ada apa lagi? Tote bag. Kemudian ada kaos juga. Ada mug, ada lebih kayak misalnya desainnya diaplikasikannya ke produk ya. Produk. Nah, produk ini yang mereka jual nanti. Tapi desainnya mereka buat desainnya dia buat sendiri, handmade ya. Betul-betul. Handphone mereka saat pembelajaran P5 kemarin. Oke, jadi disalurkan lah ya. Disalurkan ke
produk-produk yang akan mereka jual nanti. Buka usaha di kegiatan kita di tanggal 3 Tiga Februari. ya Bu, Bapak ya. Oke, pasti persiapannya juga ini nggak main-main ya Pak Karim ya, Bu Lydia ya, dan juga sudah berapa persen nih untuk persiapan nanti di tanggal 3? Kurang lebih sudah 90% Iya, ya. Wah, sudah hampir Nah, rampung tinggal ya. Insya Allah eksekusi aja nanti H-1 kan kita sudah mulai bersiap untuk apa namanya acaranya di persiapan acara perlengkapannya. Ini di dalam atau di luar sih nanti? Dua-duanya Mbak. Indoor outdoor. Digunakan Indoor dulu dan ya. outdoor. Oke. Oke, Sobat Tonis, nanti kita bakalan lanjut lagi terkait tenannya juga. Tadi kan melibatkan sekolah-sekolah di luar juga ya, Bu Lydia dan Pak Karim, Bu Wiwit ya. Bakalan dijelaskan lebih detailnya lagi universitas apa saja yang bakalan terlibat di Tenan Edu Fair tahun 2024 dari SMA Negeri 5 Balikpapan. Onyx Radio 88.7 FM, inspiring your life. Bukan rahasia lagi kalau akan hadir Semala Daylight di Kota Balikpapan, sahabat Onyx, tepatnya itu di hari Sabtu 3 Februari 2024 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan banyak banget kegiatan-kegiatan di sana. Kamu juga bisa mendapatkan tenan-tenan Edu Fair ya, dan langsung saja mungkin bisa disampaikan oleh Mbak Lydia ataupun Bapak Ibu ya, untuk peserta tenan Edu Fair sendiri ini nantinya dari mana aja Bu? Ya, izin menyampaikan Mbak Sani, beberapa perguruan tinggi yang join dengan kami SMA Negeri 5 Balikpapan. Itu ada Universitas Multimedia Nusantara dari Jakarta Barat, kemudian ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, ada Trisen Media School dari Singapura, kemudian Singapore Institute of Management juga dari Singapura, Taylor University dari Malaysia, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sun Education, Prosus Inten Balikpapan, Institut Teknologi Kalimantan atau yang sering kita sebut dengan ITK, kemudian LKP Science Society dari Balikpapan dan Bintaro, Petra Christian University from Jakarta, Universitas Mulia Balikpapan, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Multimedia Nusantara Politeknik Tangerang, EduLab Balikpapan, Golden Gate Education, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo Internasional, Asia Pacific University Malaysia, Axel Education, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dari Kota Samarinda, Jogja Flight Balikpapan, Institut Teknologi Petroleum Balongan Indramayu dari Jawa Barat, Instituto Europe di Design dari Italia, Binus University, Binus University Internasional. Jadi Binus ada dua, nasional dan internasional. Kemudian ada Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik Borneo Mendistra Balikpapan, Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan satu lagi dari Cina, Anhui University. Wow, lengkap ini mah ya. Dan Ada yang ketinggalan kayaknya. apa itu? Bridge Indonesia dari Yogyakarta. Dan Mohon izin Pak Karim, Telkom University. ya, mic-nya. Di mana tadi bisa? Bridge Dari Bridge. Yogyakarta dan Telkom University dari Bandung. Oke, ini mah juga ngasih kesempatan untuk sekolah lain ya, bisa langsung cek dan recheck atau nge-review universitas ya nggak sih Bu ya? Betul banget, betul banget. Kan memangnya tujuannya itu kan Mbak, kita ngadakan Edu Fair itu tidak hanya mengedukasi anak SMA 5 dan orang tuanya, tapi juga dari luar kan. Kalau tidak salah juga kegiatan guru BK itu kami akan mengundang guru BK beserta 10 siswanya sebalikpapan untuk mengikuti Edu Fair ini free. Kenapa harus guru BK Bu? Karena biasanya yang mengarahkan siswa-siswa Studi lanjut. Kemudian siswa untuk studi lanjut itu biasanya dari guru Ada BK. keterkaitan dari guru BK ya Bu ya? besar sekali. Berarti Bu Lydia sering banget nih dengar curhatan ini ya. Kamu nanti mau sekolah di mana, lulus di mana? Iya, penjurusan itu Ya. menentukan anak-anak. Tapi memilih papa saya maunya di sini Ya, Bu, benar. gitu ya. ya itu dilema anak sekarang. Nah, yang perlu kita carikan alternatif solusinya untuk problem solving mereka, karena supaya mereka benar-benar passionnya untuk bisa studi lanjut itu sesuai, karena yang mau kuliah kan bukan papanya tapi anak yang bersangkutan gitu. Ayo Bapak Ibu ya, tolong ya kan. Tapi sebenarnya tapi kadang-kadang kan gini ya.
sesuai passion. Tapi benar. apakah itu sesuai dengan kebutuhan yang bakalan kita butuhkan untuk di masa depan? Kadang-kadang kan orang tua seperti itu ya. Passion kamu ini seperti ini, belum tentu nih nanti kamu bakalan butuhin hal yang seperti ini. Anggap aja mungkin orang tua lebih tahu tentang kebutuhan anaknya di masa depan ya. Tapi kalau dari ibu bapak sendiri untuk menyikapi kebutuhan perkuliahan yang seperti apa sih yang harus kita pilih untuk sekolah lanjut nantinya? Nomor satu sih memang harus sesuai bakat sama minat anaknya sih Mbak. Gitu ya. Kenapa Ibu? Di SMA 5 itu di kelas 10 kami sudah mengadakan Need assessment bakat dan minat, sehingga di situ ada kita bisa melihat kecenderungan anak ini ke Ada di arah mana? gitu. Iya. Karena dari beberapa kecerdasan kan kita nggak bisa memaksakan anak-anak Mbak ya. Iya. Kayak misalnya kalau memang kecerdasannya verbal berarti dia harus ngambil yang berkaitan dengan bahasa. Oh, Kalau oke. kecerdasan emang di logis, di matematis ya, teknik-teknik nggak apa-apa. Nah itu kita adakan di kelas 10 karena terkait penjurusan di kelas 11. Nah dari sana sebetulnya kalau orang tua juga teredukasi bagaimana pemilihan jurusan ini harus sesuai dengan bakat minat anaknya, tentunya nanti akan ketemu satu jawaban anak ini tertariknya kemana, bakatnya apa, dan orang tua tinggal mengarahkan beberapa jurusan yang sesuai sama bakat minatnya Mbak. Kan ada kan misalnya kalau memang dia suka komputer, kuat matematika, kita bisa arahkan ke teknik informatika asal matematikanya kuat. Tapi kalau misalnya anaknya ngotot nih pengen teknik informatika tapi dilihat nilai matematikanya nggak menjamin, orang tua mungkin bisa memberi gambaran. Tapi yang terjadi sekarang tuh malah kebalik ya, biasanya anaknya mau apa tapi orang tuanya pengen yang di luar kemampuan anaknya ya, gitu. Seperti misalnya dipaksa untuk jadi dokter, maaf ya, profesi yang masih primadona sekarang tuh kan ngambilnya kedokteran. Kadang-kadang memaksa anak untuk ke kedokteran padahal mungkin nilai biologis sama kimianya nggak kuat gitu kan. Kasian, terus passion anaknya nggak di situ. Itu kasihan sekali. Jadi ya mudah-mudahan kalau dari SMA 5 dengan diadakannya asesmen bakat minat, terus kami juga mengadakan pertemuan parenting untuk kelas 10 dan 11 untuk penjurusan juga, orang tua sedikit lebih teredukasi lah untuk pemilihan jurusan, tidak memaksakan kehendak tapi diambil jalan tengah yang anak enjoy sesuai bakat minat. Orang tua juga mendapat kepastian nanti ke depannya anak ini bisa survive dengan kemampuannya dia, dilihat dari lapangan kerja yang ke depannya tuh lebih cerah gitu. Iya. Tapi Bu, kalau dalam pembelajaran atau di kegiatan-kegiatan umum ya sehari-hari di SMA Negeri 5 sendiri, itu berapa besar sih keterlibatan orang tua atau wali murid dalam kegiatan belajar mengajarnya di sekolah? Apakah salah satunya nih contohnya misalnya kegiatan kayak Ibu tadi ada parenting atau yang basic minatnya itu apakah ada melibatkan wali murid atau orang tua? Iya, kami ada komite ya, Bu. sekolah. Oh, Jadi oke. komite beberapa kegiatan di sekolah juga didanai oleh komite gitu. Kan kalau sekolah nggak boleh mungut Mbak ya. Iya, betul. Jadi yang mungut komite. Jadi komite di SMA 5 itu komitenya juga solid gitu Mbak. Jadi setiap tahun itu setiap angkatan juga berkontribusi melalui komite. Dari yang didapat di komite itu nanti larinya juga ke anak-anak gitu, ke siswa gitu Mbak, untuk pengembangan potensi mereka, untuk program sekolah yang membawa nama sekolah maupun anak-anak itu pribadi, itu akan dibantu oleh komite. Sama kalau saat kita mengadakan pertemuan orang tua juga kami melibatkan komite gitu. Jadi harus ada kerjasama ya Ibu ya? Kerjasama, Iya. benar. Oke. Kemudian ada satu support lagi nih Mbak Apa Sani dari Ikatan Keluarga Alumni Semala. Jadi Alumni? alumni juga mensupport. Iya, betul. Bahkan setelah Edu Fair nanti kami lanjut Reuni agenda ya. itu reuni akbar untuk Ikatan Keluarga Alumni Semala. Jadi dari angkatan pertama sampai dengan nanti angkatan terakhir, bagaimana harapan Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Imam, bahwa alumni bisa mensupport SMA 5 ke depan. Jadi nanti ada harapan dari Kepala Sekolah Semala besar bersama orang tua dan juga alumni Semala seperti itu. Izin, ini berapa tahun sudah SMA Negeri 5 itu? 33. Oh my God. Saat ini yang kelas 12 on the way lulus angkatan ke 33. 33 ya? Iya. Dan kegiatan kami ini juga salah satunya sponsor utamanya adalah alumni. Alumni, Iya, ya. alumni dari Mahatala travel Dari ya. Saidina Land. Itu. Oh, Sadinalen. Ya, Sadinalen Pak. Iya, yang kalau sponsor utama kami Mahatala itu, Mahatala. Geraha Tour itu. Memang kami setiap
tahun kan ada kegiatan studi tour ke kampus-kampus atau goes to kampus itu Mbak ya. Nah itu kami melibatkan travel yang kebetulan dimiliki oleh alumni dan alhamdulillah kemarin dapat sponsor lumayan ya dari beliaunya. Jadi sponsor utama. Jadi sponsor utama selain Sundari gitu. Sundari Catering ya. Oke. Jadi Smala besar bersama alumni dan orang tua begitu Mbak, karena supportnya benar-benar nyata untuk peserta didik Smala. Jadi memang betul-betul tidak berdiri sendiri ya. Banyak keterlibatan orang-orang di luar sebenarnya yang ikut mensupport suksesnya keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, prestasi yang sudah didapatkan, event-event yang alhamdulillah sukses ya. Setiap kali digelar itu sesuai ekspektasi, malah di luar target, wacana, dan nantinya juga event yang akan diselenggarakan ini yang melibatkan beberapa fasilitas tenan, tadi jumlahnya ada puluhan ya. Lumayan nih sahabat Onyx ya, dan ini tidak egois nih, tidak mementingkan untuk murid atau siswa-siswi SMA Negeri 5 saja, tapi juga memberikan kesempatan untuk sekolah lain. Dan mungkin kalau ada dari Penajam mungkin Samarinda, Bontang, Sangatta join boleh. Kami buka untuk umum ya. Dan tentunya kita juga terima kasih ya Pak Karim kepada pemerintah Kota Balikpapan untuk bisa disampaikan Pak Karim. Pak Wali Kota Rahmat Masud untuk kesediaannya dan juga supportnya terkait tempat acara kita ini di Dom dan juga izin keramaian dari Intelkam Polri. Terima kasih. Terima kasih kepada mereka yang tanpa mereka ya mungkin acara ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Betul, setuju. Ya termasuk dengan Onyx Radio sendiri. Onyx ya. Radio. Termasuk Onyx Partner gitu ya. Alhamdulillah banget ini bisa Media kerjasama. partner. Iya. Jadi lumayan juga sih Mbak, kita dapat sponsor dari beberapa dari lembaga pendidikan seperti Ruang Guru, dari Ganesha Operation, lalu dari Grab, Sadina Lain berkosmetik sama. Wah ini lengkap ini kalau ada sponsor-sponsornya kalau kayak gitu ya. Kayak ada travel, ada transportasinya. Jadi kita kalau misalnya ngeluhnya, aduh nggak ada ojek nih, tenang dijemput ya. Iya, memang kami juga kan kerjasamanya nggak semata-mata saat ini aja Mbak. Kami kita lihat berlangsungan ya. Betul. Kedepannya mesti kami akan ada lagi kerjasama dengan sponsor tersebut. Gitu. Iya, tenang aja sahabat Onyx ya. Ada yang mau disampaikan lagi untuk mungkin tanda terima kasih kepada siapa lagi nih yang mau disampaikan? Ya tadi pasti kepada Bapak Wali Kota, kepada sponsor dan juga kepada Intelkam Polri benar, terkait izin Bapak Kepala keramaian. Sekolah juga tentunya. Dan juga kepada wali murid sponsor dan juga wali murid yang sudah mendukung kegiatan kita ini. Jadi tidak hanya wali murid kelas 12 tapi juga 10 11 semua kelas orang mereka tua murid diundang dari kelas untuk 10 11 datang ke acara kita semua. Jadi ya bukan hanya untuk siswa sebenarnya. Kalau misalnya umum juga mau datang, silahkan datang. Ayo kita datang ke acara kita ini untuk memeriahkan dan meramaikan acara kita di tanggal 3 Februari nanti. Untuk dapetin tiketnya gimana Bu kalau yang presale sendiri? Tiket mungkin dari anak-anak Untuk itu tiket nanti dari OSIS anak-anak ya? OSIS sebenarnya untuk Sudah tiketnya. dikelola. Berarti datang ke SMA Negeri 5. Ini buat sahabat Onyx ada mungkin yang tiket pengen sebelum dapat. hari H, ada tiket on the spot ya Bu Wit ya. Kan tadi yang kalau yang sebelum hari H Yang berapa presale 20.000 ya Bu ya? yang 20.000 presale, kan lumayan 5.000 ya. Iya 5.000 buat Atau mau ngambil banyak mungkin. Ya kan? Iya. Jadi di mana? Untuk Bisa. tiketing ini anak-anak OSIS yang berperan banyak Mbak, karena mereka yang berhubungan dengan OSIS dari sekolah lain mungkin akan dikoordinasi oleh koordinir oleh ketua OSIS Ya, gitu. kalau misalnya memang mau menghubungi ketua OSISnya boleh nanti kita Di bagikan mana? nomor HP-nya. Atau ke Instagramnya ini aja dulu ya, Instagramnya SMA Negeri 5 ya, ada, bisa ada DM ya di situ ya. Juga. Di Semala Balikpapan sama di Seman Mau reservasi nih berapa tiket gitu ya, mau booking 10 tiket ya bisa. Jadi buat sahabat Onyx nih yang lagi mendengarkan, entah itu umum atau mungkin dari sekolah ya, Penajam atau sekolah-sekolah luar di Kota Balikpapan, bisa langsung aja kamu kunjungi Instagramnya di mana? Semala BPN dan Semala BPN. Seman 5 Balikpapan. Seman 5. Ya, jadi kalau Oke. Semala Semala BPN, BPN dan Seman 5. dikelola OSIS, kalau yang Seman 5 Balikpapan dikelola Humas. Humas. Oke. Sahabat Onyx ya, Instagramnya aja langsung DM aja gimana caranya untuk dapatin tiketnya ya. Untuk presale-nya yaitu 20.000 atau di on the spot itu nanti kalau kamu beli di tempat itu dengan harga 25.000 ya. Ini tidak dibatasin untuk orang yang berkunjung atau gimana? Untuk Karena yang kita menyediakan kalau nggak dua salah venue ya, di luar dalam kan? Iya, di luar dalam. Nah, tiket
Ya, Tiket yang ke dalam aja ya. ya tiketnya ke dalam. Tiketnya aja. yang di Kalau, dalam. Mengikuti Edufair Untuk itu Edufair. sama pensinya. Gitu. Oke. Dan untuk tenan-tenan ini kan udah banyak banget dan juga tiket juga sudah terjual berarti ya Bu ya? Sudah mulai Alhamdulillah terjual. sudah terjual dan sampai hari ini juga ada wali murid dari kelas 10 dan kelas Nambah 11 itu yang Kelas Pak memesan Karim ya? untuk apa Nggak tahu resellnya keluarganya. ini. Pesannya Ya, untuk lebih dari keluarganya. jumlah siswa di kelas. Mbak. Oh. Kelas Pak Karim. Pak ini Karim luar biasa Terima kampanyenya, kasih untuk orang tua sosialisasinya siswa. ya. Terima kasih Pak Karim sosialisasinya. Lobinya dia hebat Sukses loh Pak lobinya. Karim ya. Ya alhamdulillah Mbak. Terima kasih Dan- tetangganya diajak Bapak Ibu. Dan saya rasa bukan hanya untuk SMA SMK ya di Balikpapan. Kalau misalnya dari guru-guru atau siswa SMP yang mau datang juga mungkin bisa untuk memeriahkan bazar Iya. dan juga kegiatan pentas seni kita yang ada di DOM seperti itu. Oke. Kita masih punya satu sesi lagi sahabat Onyx ya, tapi kita harus ke iklan dulu nih ya. Jangan kemana-mana, tetap di Weekend Spot Review bersama SMA Negeri 5 Balikpapan. Balikpapan's number one hit music station, Double 8.7 Onyx Radio. Halo sahabat Onyx, 2023 udah lewat. Nggak kerasa ya, sekarang sudah 2024. Gimana rencana kamu di tahun ini? Banyak banget kan yang mau kamu capai? Karirmu gimana? Perkembangan bisnismu gimana? Gimana dengan komunitasmu? Atau gimana dengan prestasimu sebagai pelajar? Nah, buat kamu yang udah siap bergerak maju di tahun yang baru ini, yuk gabung di acara Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Dapatkan inspirasi dari mereka yang udah ngelewatin banyak hal di tahun 2023 dan siap bergerak maju bareng kamu di tahun 2024. Berisik, bicara inspirasi sekitar kita. Hanya di Onyx Radio, Sabtu jam 9 pagi. Created by Onyx Radio. Berisik! Pagi tanteku cantik. Ih, gagahnya anak keponakanku. Lamanya udah ketemu. Sibuk kerja kah? Iya no tante. Jangan kerja terus. Ada kah calonmu? Ada dong tante. Kenapa nggak diajak ke sini? Anu tante. Kapan nikahnya? Jangan lama-lama. Cepet nikah Nah sudah. kan, udah mulai bosen ditanya nikah terus. Udah ada calon, tapi masih bingung konsep wedding yang oke. Ajak aja calon kamu ke Balikpapan Wedding Festival Swiss Berlin. Bertempat di Atrium Plaza Balikpapan, Booth B4. Mulai 25 Januari hingga 28 Januari 2024. Dapatkan penawaran terbaik di Booth Swiss Berlin Balikpapan dan cashback hingga 2 juta rupiah. Jangan lewatkan promo Midnight Sale. Mulai jam 10 malam hanya Rp500.000. Sudah termasuk menginap semalam di Deluxe Room, breakfast 2 orang, dan free Swiss Bell Executive Membership. Reservasi sekarang di WhatsApp 0812 5738 1010. Cek IG-nya @swissberlin Balikpapan. Double 8.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Masuk di sesi terakhir sahabat Onyx ya. Kita ke Pak Karim dulu nih Pak Karim. Kenapa kita harus datang ke Semala Daylight? Oke, kenapa kita harus datang ke Semala Daylight? Karena akan banyak keseruan-seruan di sana, bukan hanya dari siswa-siswa SMA 5 Balikpapan, tapi juga seluruh pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di Balikpapan ya, baik dari SMA maupun SMK yang ada di Balikpapan, karena Join ya. mereka join untuk tampil di acara kita, di pentas seni kita, dan pastinya banyak keseruan di sana. Iya. Seperti itu. Kalau dari Bu Wiwit sendiri nih, apa yang ingin disampaikan ke mungkin apa ya calon-calon peserta Semala Daylight ini dan juga ke sahabat Onyx yang lagi mendengarkan, Bu Ya, Wiwit? Kalau Pak Karim tadi menyasar ke siswa ya, Iya. kalau saya ke orang tua. Iya. Ya, saya harap ya orang tua yang sedang mendengarkan Onyx Radio saat Yes. ini atau sahabat Onyx ini bisa berperan serta untuk memeriahkan Edufair-nya dengan cara datang ke dom tersebut untuk mendapatkan begitu banyak informasi mengenai universitas-universitas yang ada di Balikpapan, Indonesia maupun luar negeri. Iya. Siapa tahu bisa memberi gambaran untuk beliau-beliau secara pribadi untuk mengarahkan putra-putri mereka. Betul, setuju. Terakhir dari Bu Lydia sendiri, Bu Lydia silakan ajakannya ke sahabat Onyx nih. Ya, kalau tadi sudah untuk orang tua, untuk
Murid, orang tua, juga saya menyapa panitia nih. Ya, panitia. Gitu, karena tanpa adanya orang-orang hebat ini, pastinya kami juga tidak ada di tempat ini hari ini Mbak Sani. Jadi terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, baik dari siswa, OSIS, dan Bapak Ibu guru yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan besar ini. Semoga nanti setelah tanggal 3 kita juga tetap sinergi untuk sama-sama merampungkan kegiatan ini hingga tiba pada event pembubaran panitia ya. Karena kami tetap semangat sampai dengan agenda pembubaran panitia. Semoga sukses. Amin. Dan sekali lagi terima kasih pada seluruh jajaran panitia Smala Daylight Edu Fair 2024. Dan kami berharap juga kegiatan ini bisa berlanjut terus Amin, lah amin, ya setiap amin. tahun dan semakin meriah seperti itu. Amin. Kita coba untuk di tahun ini ya, insya Allah sesuai ekspektasi, sesuai target. Jangan lupa Sobat Onyx ya, datang di hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore di Dom Balikpapan Sport and Convention Center. Ada acara apa? Ada Smala Daylight. Terima kasih Bu Wiwit, Terima kasih, ya, Mbak Sani. Pak Karim, Terima kasih, Mbak. Bu Lydia, Terima thank kasih you juga Mbak Sani, welcome. Ya, terima kasih buat teman-teman, adik-adik kita yang lagi mendengarkan, anak-anak Semala. Ciara, thank you Ciara ya. Ciara. Ciara jangan lupa nanti malam siaran Ciara ya. Ini playlist aku susun sampai jam berapa ini ya? Ngomongnya di on air lagi ya. Nanti dijual lagi ya Ciara ke anunya. Iya, Ciara. Gak apa-apa dong, betul ya kan. Ciara kan siaran di sini membawa nama SMA Negeri 5 Balikpapan. Mungkin juga Ciara kan punya produk untuk dijual gitu. Ini. Kan siapa tahu bisa Boleh. setelah kegiatan Promote, bisa ya. lanjut nih Waktumu itu produknya. sih Ciara ya. Ini jam kamu nih, meja kamu nih ya, saatnya kamu berpromosi ya. Oke deh. Ya pastinya Sobat Onyx kita tunggu nanti ya di tanggal 3 di acaranya yang begitu meriah, yang menampilkan dan juga banyak sekali melibatkan kampus-kampus dalam dan juga luar negeri ya. Semoga sukses ya Ibu, Amin, Bapak amin, ya. amin, 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 Biar kita Mbak ketemu Sani. di tahun depan kembali. Amin. Ya. Thank you. Thank you Terima buat kasih. Sobat Onyx juga yang sudah kurang lebih 3 jam menemani Sani Kirana dari jam 7 pagi tadi. Jangan kemana-mana, masih banyak banget tembang-tembang yang bisa menemani aktivitas kamu. So thanks for listening Onyx Radio and be inspired.